Ya, selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya selalu mengatakan pada diri sendiri, harus berbahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia, bukan di alam-alam rendah. Itu aja udah bikin, aduh, kita ini kaya ya. Yang kedua, harus bahagia karena dalam perjalanan sebagai manusia ini kita beruntung ketemu Dhamma. Jauh sekali bedanya dibandingkan dengan kalau kita nggak ketemu. Dan yang ketiga, harus bahagia karena sekarang nyatanya kita masih hidup. Masih banyak yang kita bisa lakukan untuk benar-benar cari harta sejati untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Kita baru saja melihat betapa kehidupan ini erat sekali dengan ciri yang dikatakan oleh Sang Buddha, yaitu anicca. Berapa waktu yang lalu kita masih gerobyakan menata wihara ini. Selama liburan pun proses slab masih berlangsung, ya Mas Gede. Karena ada yang tidak beres, dianicakan lagi supaya beres. Lalu kita juga secara umum gerobyakan karena ada hari besar. Tadi kita keluar naik motor, saya gonceng Adi dan bersyukur karena tidak naik mobil karena padatnya itu membuat kita berpikir sebenarnya puncaknya arus balik itu apakah kemarin atau hari ini. Yang jelas kalau kita pas berada di tempat ramenya kayak gitu, muncul satu perasaan, ya dunia ini terlalu banyak orang. Benar ya? Luar biasa banyaknya manusia yang kalau kita lihat berebut tempat di planet bumi yang sudah kelihatannya capek junjung 8 miliar manusia. Jadi muncul satu perasaan, kita beruntung ya, kenal Dhamma. Kita ngerti betapa duka itu ada di mana-mana. Setiap unsur kehidupan itu terlihat dukanya. Berapa waktu yang lalu di CEC meskipun libur semua orang sibuk karena mumpung libur banyak yang harus dibenahin. Khususnya Cik Wena beruntung bisa beli lemari buku sehingga Toto Pak Adi, Bu Endang juga gerobyakan untuk Toto mumpung libur. Sampai tadi pun Pak Adi masih harus motong rumput karena besok sudah masuk sekolah. Gerobyakan seperti itu membawa satu harta yang terkuat. Jadi banyak Bu Wena beres-beres sekelompok surat-surat atau tulisan-tulisan yang saya tulis muncul, diberikan saya lihat, wush, waktu berjalan begitu cepat. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak punya banyak waktu lagi. Terkuak satu surat yang saya ingin bacakan pada sore ini, yang ketemu dengan tulisan November 2002. Berapa tahun lalu? Belum lahir ya, oh sudah. 2002 itu 22 tahun yang lalu. Sekebat jeret, saya baca lagi, wis,
Seperti ini ya perjuangan kita dalam mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya mau bagikan pada Anda semua yang mungkin waktu itu belum ada di sini. Tapi kalau Pak Putu sudah ada, karena fotonya ketemu waktu itu ada Pak Putu, ya. Yang terkasih pendana Wisma Damaguna yang luar biasa. Jadi waktu itu kita sedang garap Wisma Damaguna. Salam sejahtera. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, bahagia, sehat, sejahtera, dan kaya raya dalam kebajikan. Semoga Anda tetap dapat mempertahankan ketenang-seimbangan dalam menghadapi segala pasang surut kehidupan yang sifatnya sama seperti nafas, muncul dan lenyap, anicca. Tak terasa kita telah hampir sampai di akhir tahun. Segera tahun 2002 akan berlalu. Sungguh singkat rentang waktu kehidupan ini. Silakan menikmati karya kita bersama lewat foto-foto di kalender 2003 yang dicetak karena kekuatan kedermawanan juga. Setiap tahun sejak 1999 selalu ada kalender yang dapat dibagikan. Luar biasa. Sebenarnya kami di sini lebih suka uangnya untuk melanjutkan pembangunan. Namun si dermawan ini, itu Pak Yana. Namun dermawan ini berpendapat lain. Sayang kalau tahun ini kita tidak bisa bagikan kalender. Jangan sampai putus setiap tahun. Jadilah Katina ini ajang perbuatan baik. Ada upacara Siripada Puja pembagian Anguttara Nikaya Jilid 2 dan pembagian kalender 2003. Proses pekerjaan di balik itu semua sungguh menguras tenaga. Namun rasanya happy banget. Karma baik memang membuahkan kebahagiaan. Bulan-bulan ini proses Damaguna sudah menjelang akhir. Rasanya dana sekitar 250 juta lagi sudah bisa menyelesaikan total. Seluruh struktur sudah selesai. Satu-satunya kebutuhan besar hanyalah pinakel di puncak ruang meditasi. Rencananya dari tembaga setinggi 5 meter. Harganya lebih dari 100 juta. Di kalender, pinakel yang tampak adalah rekayasa komputer supaya Anda tahu seperti apa pemandangan Damaguna bila sudah selesai lengkap dengan pinakelnya. Hutang pada pihak ketiga tinggal 250 juta. Maka apabila ada yang mencari ladang dana yang subur, janganlah ragu-ragu merekomendasikan Damaguna. Di sini tidak ada dana yang diselewengkan karena kita semua berjuang sepenuh hati untuk menanam karma baik sebagai pesangon pindah alam. Kehidupan ini amat sangat singkat kok. Harus bergegas berbuat baik ya. Luar biasa. Damaguna akhirnya bisa megah menjulang. Terpukau kami di sini melihat derap dinamika gebrakan Dhamma. Bila satu keyakinan yang kuat dibarengi dengan niat luhur, kemurnian, dan kerja keras, maka seluruh alam semesta dengan manusia dan para dewanya memang ikut membantu. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kebajikan masih dapat dilakukan. Bersatu kita bergandeng tangan untuk mewujudkan cita-cita luhur di angan-angan. Akhirnya cita-cita luhur itu benar-benar terwujud. Silakan mengetuk hati sendiri dan hati orang-orang sekitar untuk ikut menyelesaikan Damaguna. Kalau dana dan proses pembangunannya berjalan lancar, sebelum tengah tahun 2003, Damaguna sudah bisa total selesai. Tujuan kita membangun Damaguna agar berguna bagi banyak kegiatan Dhamma tampaknya tercapai. Sejauh ini Damaguna sudah mewadahi banyak kegiatan berbagai program pelatihan dan 2 kali Vipassana 10 hari SN Goenka, berarti 3 kali nanti dengan Desember akhir tahun nanti. Sungguh tidak sia-sia perjuangan kita bersama dalam membangun Damaguna ini. Seneng deh. Bagi panitia di Klaten, proses pembangunan penuh dengan mukjizat dan keajaiban.
Sampai saat ini belum pernah pembangunan terhenti karena tidak ada dana. Selalu saja ada duit di akhir minggu. Meskipun Wena sering harus dakdikplas, dakdikduk karena tampaknya duit kas sudah habis. Para dewa kelihatannya juga bekerja amat keras untuk mencarikan dana. Di saat hampir deadlock, selalu saja ada juru selamat yang dengan sangat dermawan bersedia mengulurkan bantuan sehingga pembangunan bergulir lagi dan lagi dan lagi. Sudah lebih dari 3 miliar dana yang terkumpul dari berbagai penjuru. Entah dari mana dorongan berdana itu. Padahal kita mulai hanya dari sebidang tanah 2.830 meter persegi, yaitu dana dari keluarga Yana Gunawan, dan dana 2.200 meter persegi, dana bersama dari belasan dermawan, plus uang 205 juta, dana dari keluarga almarhum Bapak Noto Wijoyo. Namun mungkin kekuatan kemurnian keluhuran dan tekad membuat dahsyatnya derap kebajikan. Bagai tak percaya kami melihat betapa bantuan terus datang dari sana sini sehingga semangat pun menggebu. Semua kekuatan keluhuran harus disatukan dengan benar dan dijalankan dengan murni. Proses perbangunan berjalan baik. Tidak ada dana yang diselewengkan dan disalahgunakan. Semua pihak bekerja keras. Hasilnya amat luar biasa. Dalam tempo 8 bulan sejak 25 Maret 2001 peletakan fondasi Damaguna sudah bisa digunakan untuk Wipasana yang pertama kalinya Desember 2001. Masih berantakan, namun kami ingin ada getaran Wipasana di situ. Para pekerja bekerja dengan amat keras dan baru menyerah beberapa jam sebelum Wipasana dimulai. Jendela belum terpasang dan segalanya masih minim. Dhamma worker bekerja di dapur yang masih berlantai tanah, mencuci masih di kebun, diterpa angin dan hujan. Sehingga hari ketiga Dhamma worker sudah harus saling keroan. Namun semangat tak kenal padam dan alam juga membantu. Selama 11 hari cuaca amat mendukung. Hujan tidak amat lebat, angin tidak amat besar. Kami sempat dakdikduk karena kalau medial atau ruang tidur yang belum punya jendela sampai kemasukan air, aduh, tapi ternyata tidak. Wipasana berlalu dengan selamat. 2 Januari 2002 sore, Wena dan saya termangu-mangu memandangi bangunan tak keruan itu. Di bangunan seperti ini telah selamat diadakan Wipasana 10 hari. Ajaib. Semoga semua makhluk bahagia dan damai. Wipasana kedua Agustus 2002 sudah jauh lebih baik. Wipasana ketiga nanti Desember 2002 pasti sudah jauh lebih oke. Semoga para meditator mendapat manfaat maksimal. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada kita semua yang telah bekerja bahu-membahu membuat satu cita-cita luhur menjadi kenyataan. Tidak percuma kehidupan kita kali ini ya. Deposito pesangan pindah alam kita bertambah lumayan banyak sekarang ya. Mari kita berjuang selangkah lagi. Mencarikan dana untuk penyelesaian total. Kalau tidak ada halangan bisa loh kita nyatakan pembangunan Dhammaguna selesai 25 Maret 2003. 2 tahun persis sejak peletaan batu pertamanya. Semoga ya. Dunia ini membutuhkan keluhuran agar tidak ada perbuatan jahat lewat tubuh dan ucapan. Dari mana hal ini bisa dilakukan? Dari latihan pikiran agar terbebas dari nafsu keserakahan dan nafsu kebencian. Di mana latihan ini bisa dijalankan? Di Dhammaguna nan nyaman. Syairnya bagus ya, yang bikin saya. Selamat bergembira dengan berita tentang Dhammaguna yang merupakan bukti nyata kebajikan dan kedermawanan kita semua. Ayo beramai-ramai lagi berdana untuk menyelesaikannya. Ajak sebanyak mungkin orang untuk bergabung, oke? Semoga semua makhluk bahagia dengan kebajikan kita semua.
dengan meta, karuna, mudita, dan upeka sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Terus di sebelah kanan, Kasdana Damaguna, BCA Klaten 030 0429 700 atas nama Dr. Anda Wena Cintiawati. Bagus ya. Anicanya 22 plus 22 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Ketika membaca ini, saya banyak merenungkan tentang apa yang terjadi selama 22 tahun ini. Satu hal yang saya baca di dalam nonton kanvas kehidupan adalah bahwa kalau kita ini ngerti anicca, sebenarnya sekaligus kita harus ngerti sesuatu yang kita bisa pakai sebagai pasangan dari anicca ini, yaitu apa? Kanti parame. Kita harus bisa punya kesabaran kanti, keuletan kanti, semangat tak kunjung padam tanpa menyerah kanti, ulet kanti, supaya kita bisa menganiccakan hal yang tadinya baik menjadi tidak baik, kita aniccakan lagi, konsisten terus berjuang kanti. Jadi saya tanya diri saya sendiri, seberapa kanti saya? Kalau saya bisa hidup sampai saat ini, saya kira kanti saya ya lumayan ya. Mbak Yani, Endang, Wena, ibu-ibu, mbak-mbak, mboknya Robert dan Johan, bapak-bapak semua. Mestinya kita punya kanti untuk kalau pas anicca, karena semuanya itu tidak kekal, semangat kita tidak kekal, nggak apa-apa, kita aniccakan lagi. Kebanyakan kita kalau ngomong anicca itu kelihatannya biasa gitu ya, anicca. Tapi kalau kita ngerti, loh, semangatku sudah anicca, nggak apa-apa. Kande barame maju. Ayo kita ulet, konsisten, konstan terus tanpa padam. Angkat lagi. Semangat, angkat lagi. Semangat turun, angkat lagi. Seperti itu yang harus kita padankan. Kande parame. Melihat diri saya sendiri, sulit berjuang terus menerus. Wena kemarin baru ngomong, sakjane yo kesel loh ya berjuang terus itu. Ya memang capek. Tapi kalau kita tuh capek, terus melorot, terus ambiar, terus menyerah, hasilnya, akibatnya, konsekuensinya itu jauh lebih tidak enak daripada kita alah capek ya wis lah istirahat sebentar, start again, mulai lagi. Apa enggak gitu toh? Karena apa? Karena kalau kita ini tidak waspada, semua kondisi baik kita bisa ambruk loh. Di sini hari ini anak-anak yang mendapat beasiswa nggak datang. Mungkin karena masa liburan. Baru minggu lalu saya ngomong sama Yono. Yono juga masih libur. Semuanya libur, sampai Pak Jafar juga libur, sehingga Pak Jijin yang harus standby untuk jadi penjaga di kampus 2. Kesempatan yang baik untuk ngangkat kita ini supaya punya banyak simpanan kebaikan, karena kita sudah manennya lama banget. Dan begitu kita kepenaan
di titik itu kita jatuh. Itu yang saya merasa ngeri. Begitu kita kepenak sedikit aja, nafsu kita untuk penak. Makanya kita ngomong penak itu enggak satu kali. Jadi wong kok penak 2 kali loh. Enak itu enggak 1 kali loh. Jadi orang kok enak 2 kali loh. Karena enak itu selalu tambah lagi. Enak, betul ya? Kalau kita ngomong kan, aku pengen enak-enak. Bener ya? Penak ya. Dan ini bagi saya merupakan satu tamparan yang luar biasa. Dhamma itu seringkali menampar ya. Ada kalimat yang saya ingat. Kalau kita tidak waspada 1 menit, kita ini gila 1 menit. Kalau kita ini tidak waspada 1 hari, kita ini gila 1 hari. Bagaimana kewaspadaan itu harus kita bangkitkan terus-menerus, meskipun anicca, bangkitkan lagi. Anicanya melorot ini dianicakan lagi. Minggu lalu karena masih kerja ya, guru-guru sudah libur, tapi kita masih bekerja sampai hari Selasa. Tukang-tukang baru hari Rabu berhenti. Saya ngomong sama Yono, Yon, anakmu bisa sekolah di Putra Bangsa, itu bagus apa enggak? Itu luar biasa apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng sih. Kenapa kemarin kok Avera enggak ke wihara? Saya enggak ngurusi yang lain. Saya ngurusin Yono karena Yono bekerja bersama kami. Yono ngomong, anu Jilan, anu pergi agak enggak enak juga. Kemana? Nonton pasar malam. Oh, saya bilang gitu. Oh, bagi saya ini menarik sekali ya. Mendapat beasiswa dari orang Buddhis yang amat memperhatikan Buddhism, amat memperhatikan agama Buddha, amat memperhatikan penyebaran agama Buddha. Kalau orang itu mau memberi beasiswa, full beasiswa, kalau seandainya saya diberi beasiswa, full beasiswa, sementara orang tua saya nggak mampu sebenarnya nyekolahkan saya di sekolahan sebagus itu, saya pasti akan menjaga supaya saya ini tetap dapat beasiswa, kan gitu ya. Caranya gimana? Paling enggak ya harus rajin. Kalau ini saya diberi beasiswa karena saya ini Buddhis, maka mestinya kalau saya ya pergi ke wihara. Tapi enggak loh, kalah dengan apa? Pasar malam yang bermalam-malam masih ada. Jadi enggak ada mau pengorbanan, enggak kenal. Ngumbar seneng, jadinya seneng. Menarik ya. Senengnya enggak 1 kali, seneng. Saya mikir lagi. Kebanyakan orang sudah mendapat, dia lupa bahwa dia harus mempertahankan ini. Mudah maksudnya. Saya sendiri merasa, saya dulu sering loh nulis surat, sekarang saya enggak sering. Mungkin saya anggap tidak lagi terlalu dibutuhkan. Tapi waktu itu saya nulis surat itu sering banget, karena saya butuh. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kita punya kehidupan, itu kan sebenarnya kan kayak dapat beasiswa toh. Masih bisa hidup loh. Kalau anak kasih beasiswa masih bisa sekolah. Nah, kalau kita ini beasiswa kita apa? Hidup kita. Nah, kalau kita ini cuma ngejar seneng, lama-lama seneng. Dan kita sudah lupa bahwa hidup ini sebenarnya duka. Kita sudah nggak kenal
duka. Begitu benar-benar kehidupan mengajar kita, gedobrak kita, tiba-tiba jatuh. Rasanya jatuh dari level 7. Benar nggak sih? Kalau kita seneng terus itu, tiba-tiba kita nggak seneng itu, rasanya jatuh dari gedung 7. Tapi kalau kita biasa rekoso, jatuh itu ya kita cuman babak belur tok, tapi nggak setengah mati, 3/4 mati. Apa nggak gitu toh? Jadi saya tuh berpikir sebenarnya kita semua ini mendapat beasiswa loh. Bea orang gitu ya, nggak siswa ya. Bea orang. Kalau kita ini nggak hati-hati, itu nanti karma ini berhenti memberi loh. Bener gak sih? Bener gak sih? Beasiswa dah. Kalau orangnya ini yang dikasih beasiswa ini nggak rajin ke wihara, bisa nggak tuh pemberi beasiswanya ngomong, oh, orang niat, tidak dalam posisi deserve, pantas menerima bantuan. Apa enggak gitu sih? Pertanyaan saya juga bertanya pada diri sendiri. Jangan-jangan kalau saya ini enggak tahu diri, saya juga tidak pantas diberi jatah kehidupan. Kalau diomong SD, bayangan saya cari beasiswa, kalau bisa ya sampai SMP, gitu ya. Tapi kalau yang dicarikan itu cuman mikirnya seneng-seneng, lupa bahwa ini hubungannya dengan agama Buddha. Tanda tanya besar. Benar gak sih? Maksud saya itu perenungan saya, bahwa kalau kita ini berada dalam kondisi baik, jangan lengah. Jangan lengah. Jangan cari seneng. Liburan sehari boleh. Boleh. Boleh sehari. Padahal tiap hari ya liburan itu kalau dianggap libur. Tapi seminggu ya nggak cukup kalau tidak dianggap itu cukup panjang kan gitu. Jadi kembali pada mari kita ini berpikir secara beasiswa. Mari kita ini merasa aku ini utang dengan bea orang. Bea. Kalau siswa namanya beasiswa. Kalau kita bea hidup ya. Bea hidup ya. Karena masih bisa dianggap kita ini oke-oke saja. Nah, di sini saya beruntung bisa punya 4 pejuang pahlawan yang nantinya akan membuka jalan menuju dunia pendidikan. Ingat itu. Itu satu ladang kebajikan yang luar biasa. Penting banget, sangat menggembirakan, berat, tapi sangat nyucuk, worth doing. Worth doing itu apa ya? Nyucuk tuh, ngerti kata nyucuk? Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya itu pantas dilakukan karena hasilnya itu sepadan. Jadi ibu bapak saudara-saudara, mumpung kita ini pas dalam masa lebaran di mana orang-orang mohon maaf lahir batin, mari kita mengingat kita ini pantas loh minta maaf pada diri sendiri. Bener gak sih? Kita ini banyak salah loh dalam diri sendiri, pada diri sendiri. Beasiswa, bea hidup tadi yang kita miliki, kita diberi ini, apa ya sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Apa enggak banyak kesalahan yang kita lakukan? Banyak loh. Tapi ya jangan cuman memaafkan, minta maaf diri sendiri, besok lagi diulangi. Itu sama aja bohong. Makanya kalau saya ngomong, saya tuh lebaran tuh seneng ya. Bermaaf-maafan itu seneng ya. Cuman yang saya nggak seneng wong lebaran kok setahun sekali. Kok enggak tiap kali bermaaf-maafan kan gitu ya. Jadi mari kita bermaaf-maafan pada diri sendiri nomor 1.
Dan kita mencoba untuk menggunakan bea manusia ini sebaik-baiknya. Supaya yang ngasih, itu kan banyak faktor yang membuat kita hidup, itu juga merasa bisa diperpanjang gitu ya. Bisa diperpanjang. Maka sebenarnya kalau kita tuh ada keraguan itu bagus loh. Beasiswa sudah dikasih beasiswa sampai lulus kelas 6. Aduh, ayem, sudah ada jaminan sampai kelas 6. Jadi nggak usah berjuang, nggak apa-apa. Bisa enggak kayak gitu? Loh, bisa terjadi tapi tidak seharusnya terjadi. Bisa terjadi, bisa banget. Karena enak kok. Udah ada jaminan kok. Padahal sebenarnya apa ada tuh jaminan dalam kehidupan ini? Enggak ada loh. Enggak ada loh. Maka mumpung 4 orang ini punya kesempatan, ambil, lakukan sebaik-baiknya. Buka sekolah di Kerawang yang memukal, di mana Dhamma itu menjadi warna sekolahan. Sanghamita School. Ya, jangan abai, jangan lengah. Sulit bukan berarti tidak bisa, dan sulit hanya ada di awal. Begitu sudah terbiasa, sudah terampil, segalanya jadi gampang. Tapi jangan menggampangkan. Semuanya itu akan gampang, tapi sekali lagi jangan menggampangkan. Karena begitu kita menggampangkan, di situ ada kelalaian, di situ ada kemalasan, di situ ada rasa sombong, angkuh, jumawa, tidak lagi mau berjuang keras. Maka saya senang bisa ketemu surat 22 tahun yang lalu yang mengingatkan saya bahwa pada waktu itu kita semua bekerja begitu keras sehingga apa yang tadinya rasanya tidak mungkin. Wina itu seringkali kalau sama saya tengkarnya itu karena saya nekat terus. Wina ngomong, tidak bisa loh, tidak ada duit, berhenti. Enggak, rasanya harus terus. Dan banyak orang yang membantu. Cilani, enggak usah bayar dulu, utang boleh. Orang lain cari utang susah, saya mau bayar susah, enggak usah dibayar dulu. Pakai dulu aja, besok kalau sudah. Jadi kepercayaan bahwa kita enggak akan menyelewengkan uang, kita enggak akan korupsi, kita enggak akan menyalahgunakan. Itu luar biasa. Wena baru ngomong, aku ingat loh dulu waktu kita mulai bikin arisan. Dan waktu itu uang yang terkumpul itu miliar. Kita belum punya uang segitu banyak. Tapi tidak pernah terlintas sekalipun di pikiran kita mau ambil korupsi, pakai dulu. Enggak pernah. Maka mendengar arisan di sana dipakai, dikorupsi, dicolong. Terus ada orang yang ngomong pada Wena, itu tuh sebenarnya nggak dicuri, itu nggak dikorupsi. Yang di sana itu dipinjem dulu. Dipinjem dulu tapi nggak bisa kembalikan. Wena komentarnya gampang. Loh kok aneh tuh, kok bisa dipakai dulu tuh? Wong itu bukan punyanya dia kok. Kok bisa dipakai dulu? Ngerti maksudnya? Pola pikirnya tuh jauh. Di sini itu meskipun kita enggak punya duit sebanyak itu, pikiran untuk make dulu itu enggak ada. Nah, kemurnian ini loh, kalau saya sombongnya kata ngomong, kemurnian ini loh yang bikin suksesnya berlanjut. Kadang-kadang saya ngomong sama Wena, kita ini ya hebat ya. Saya umur 72, dia umur 68. Kita ini makin lama hidupnya makin baik loh.
Saya secara kesehatan makin sehat loh dibandingkan dulu tuh tiap kali sakit. Tiap minggu kerokan. Tiap hari Wena tuh mijetin saya karena saya gampang kram, gampang apa gitu. Tiap hari mijetin. Bukan kayak saya minta, karena dewa saya sama dewanya dia itu kong kali kong. Jadi kalau saya sakit, itu Wenanya tiba-tiba sakit gitu. Aneh ya. Jadi tiba-tiba dia datang doang, sini mu sakit toh. Waduh, lah kenapa? Lah sini ku tiba-tiba sakit. Jadi aku disuruh sama dewamu suruh ngobatin. Lucu banget. Tapi banyak hal yang menurut saya membuat giris gitu. Kalau kita nggak hati-hati, keberuntungan kita ini ambruk. Ambruk. Jangan lalai. Secara fisik ini terus melapuk. Nggak bisa ndak pasti suatu ketika ambruk, pasti. Tapi bagaimana kondisi pikiran terus berada di dalam dhamma, itu jauh lebih melegakan. Sakit iya, fisik sakit iya, ambiar iya, lapuk apalagi, kropos apalagi, cenut-cenut apalagi, pusing apalagi, iya. Tapi bagaimana respon kita terhadap kelapukan usia tua, penderitaan ini tidak membuat penyakit mental. Itu yang salah satu tanda apakah kita berjalan pada jalan dhamma. Dan kalau semuanya bersifat anicca, harus bisa kita bilang untung bersifat anicca. Jadi bisa kita aniccakan lagi yang tadinya turun, yang tadinya hancur, kita aniccakan lagi. Dengan cara demikian tidak percuma kita kenal dhamma, dan semoga kita tahu diri supaya bea hidup yang masih kita sandang entah sampai kapan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga bisa si karma, si dhamma, si faktor kehidupan ini merasa nggak salah ngasih biaya hidup sama kita. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu.